Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Novia Rahma, NIM 214202903. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Nasihatut Diniyah Zahro SPAI MSI. Materi yang diambil yaitu tugas-tugas perkembangan dewasa awal hingga akhir. Kita langsung masuki materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan manusia. Pengertian perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Maksud dari penjelasan di atas yaitu yang pertama adalah sistematis. Sistematis adalah perubahan dalam perkembangan yang bersifat saling ketergantungan atau dapat disebut juga saling mempengaruhi antar bagian-bagian organisme, baik itu secara fisik dan psikis, serta sebagai suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif adalah perubahan yang bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik itu kuantitatif, fisik, maupun kualitatif psikis. Yang ketiga, berkesinambungan ialah perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Selanjutnya itu ada pengertian dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini dapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental agentnya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dewasa awal. Nah, di sini ada menurut Harlock 2011 menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa awal yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal. Yang pertama yaitu masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Yang kedua, masa dewasa sebagai usia produktif. Yang ketiga, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Yang keempat, masalah dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional, masa dewasa sebagai masa ketersaingan sosial, masa dewasa dini sebagai masa komitmen, masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan, masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai, masa dewasa dini sebagai penyesuaian dengan cara hidup baru, dan yang terakhir masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Selanjutnya itu tugas-tugas perkembangan pada dewasa awal. Nah, di sini ada menurut Hafigours dalam Knowers dan Haditono 2001 telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal. Nah, yang pertama itu adalah memilih teman bergaul sebagai calon suami istri. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang ketujuh, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Yang selanjutnya, pengertian dewasa akhir. Dewasa akhir merupakan periode terakhir dalam hidup manusia yang usianya 60 tahun ke atas. Nah, fisik manusia pada periode ini sudah jauh menurun dan yang berkarir sudah berhenti bekerja. Seringkali masalah-masalah kesejahteraan ekonomi, status sosial, pensiun dari pekerjaan membuat manusia pada masa ini merasa dirinya tidak lagi mampu. Dan kemudian mereka mulai memiliki hobi dan mulai berkelompok lagi sama seperti waktu mereka remaja. Yang selanjutnya, materi ketujuh yaitu ciri-ciri masa dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang kelima, menjadi status kelompok minoritas. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali.
Materi yang terakhir yaitu tugas-tugas perkembangan pada dewasa akhir. Yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan ketika kematian pasangan dengan sikap yang positif. Yang keenam, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang ketujuh, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon baik dari presentasi maupun pembuatan PowerPoint. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.